Selamat siang para juri, instruktur, hiring partners, dan teman-teman batch 10. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan final project kami yang kami namai Elina, yaitu Fraud Detection Model dan ID Number Reader. Kami terdapat 4 orang, yaitu saya Anissa, Denny, Najmi, dan juga Taufik. Next. Jadi kenapa kami mengambil tema ini? Karena menurut kami penipuan kartu kredit atau credit card fraud adalah suatu topik yang serius dan sangat merugikan dan juga semakin kesini semakin sering untuk ditemui. Karena semakin kesini semua transaksi banyak yang bersifat online, baik untuk pembelian di e-commerce, transfer antar bank, penggunaan kartu kredit, dan lain-lain. Dari datanya, kerugian bisa mencapai 408,5 miliar US dollars untuk suatu negara, dan juga Indonesia merupakan negara kedua dengan fraud detection terburuk. Ini menurut Visa Internasional dan Mastercard. Kenapa Elina ini bagus untuk digunakan? Karena pertama, OCR yang kami buat dapat mengintegrasikan data transaksi dengan mudah, yaitu dengan OCR, dengan memfoto KTP, dapat keluar NIK dan namanya, dan kita bisa melihat apakah user tersebut mempunyai history penipuan atau enggak. Yang kedua, kita juga dapat menemukan transaksi yang mencurigakan. Jadi dari seluruh transaksi kredit, hanya segelintir yang merupakan penipuan. Elina dapat membantu untuk mengerucutkan data transaksi dengan meminimalkan transaksi mencurigakan yang tidak terdeteksi. Next. Siapa yang dapat menggunakan Elina? Pertama, dari bank, yaitu bank yang mengeluarkan kartu kredit. Misalkan ada transaksi yang dinilai mencurigakan oleh Elina, dapat segera diintervensi, contohnya dengan menge-freeze account tersebut. Lalu dapat juga digunakan oleh merchant dengan tujuan yang sama, yaitu menemukan transaksi yang mencurigakan. Terdapat dua service yang disediakan oleh Elina, yaitu Optical Character Recognition dan Supervised Learning Model. Untuk alur OCR, kita memasukkan foto KTP dan kemudian OCR dikeluarkan teks KTP untuk mengambil NIK. NIK ini kemudian dapat di-cross-check dengan database untuk mengetahui apakah pelanggan itu pernah mempunyai histori penipuan atau bersih. Untuk Supervised Learning Model, kita memasukkan data transaksi yang kemudian oleh model diprediksi apakah dia penipuan atau bukan penipuan dan kemudian dimasukkan ke database. Nah, untuk supervised learning model, library yang digunakan ada Pandas, NumPy, sklearn, dan imlearn. Itu untuk pipeline dan oversampling dan model. Nah, input yang digunakan adalah Spark of Data Generation, dan dari situ diambil 7 fitur input, dan kemudian dimodelkan dengan k-nearest neighbor, dan hasilnya itu 87% recall. Nah, outputnya adalah prediksi transaksi yang kemudian ditampilkan dalam Elina Web App dan dimasukkan dalam Elina Database. Untuk selanjutnya adalah Optical Character Recognition, di mana OCR ini memiliki library yaitu PyTesseract dan OpenCV, di mana PyTesseract digunakan untuk mendeteksi gambar menjadi teks, dan OpenCV memudahkan PyTesseract untuk membaca tulisan yang ada pada gambar. Input yang dipakai adalah dataset foto KTP berupa JPG, JPEG, dan PNG. Model menggunakan PyTesseract menghasilkan teks KTP dengan output di dalam web app Elina adalah NIK atau nomor induk kependudukan. Berikut adalah gambar dari web app Elina ini sendiri yang dapat diakses pada link yang sudah dicantumkan. Untuk menggunakan Elina sendiri, pengguna membutuhkan data berupa foto KTP, nilai transaksi, jam transaksi, nama penjual atau nama toko, kategori penjual, pekerjaan pengaju, umur pengaju, dan jarak antara penjual dan pengaju. Baik, di sini kami akan melakukan demo bagaimana web app Elina ini bekerja. Yang pertama, kita bisa melakukan cek NIK di database dengan mengupload foto KTP kita. Setelah foto KTP selesai diupload, kita bisa mengecek NIK kita apakah terdaftar di database atau tidak. Nah, di sini muncul NIK Anda tidak terdaftar di database. Ini terjadi karena
kesalahan pembacaan oleh OCR Elina, di mana harusnya di sini ada angka 7, tapi diganti dengan sama dengan. Maka dari itu kita akan mencoba melakukan input KTP secara manual. Nah, setelah dilakukan input KTP secara manual, hasilnya adalah NIK nasabah terdaftar di database dan statusnya normal. Transaksi bisa dilanjutkan. Artinya, kita bisa melanjutkan transaksi untuk nasabah dengan NIK ini. Lalu yang kedua, kita melakukan upload KTP lagi untuk NIK yang tidak terdaftar pada database kita. Kita lakukan pengecekan. Dan hasilnya KTP NIK-nya terbaca, tetapi karena NIK ini tidak terdaftar di database kita, maka kita juga tidak bisa melakukan proses transaksi yang ada pada NIK ini, karena dia bukan nasabah, jadi baiknya dia menabung terlebih dahulu. Nah, yang terakhir, bagaimana jika kita masukkan KTP yang satu ini, dan kita lakukan pengecekan NIK? Nah, untuk nasabah ini, dia sudah terdaftar di database kita, tetapi karena sebelumnya dia pernah melakukan fraud, maka statusnya berbahaya. Jadi kita tidak bisa memproses nasabah ini. Baik, kita akan kembali kepada nasabah yang sebelumnya statusnya normal. Nah, di sini karena status nasabah ini normal, maka bisa kita lanjutkan prediksi apakah dia akan melakukan fraud pada transaksi yang akan dilakukan. Di mana kita misalkan nasabah ini akan melakukan transaksi dengan nilai $150. Transaksinya dilakukan pada jam 1 siang. Nasabah ini melakukan transaksi di toko Just and Son, di mana kategori merchant-nya adalah entertainment. Dan juga nasabah ini bekerja sebagai seorang sales profesional IT dengan umur 26 tahun, dan juga jarak dari tempat nasabah ke merchant adalah sejauh 26 kilo. Dan hasilnya transaksi nasabah ini diterima. Artinya nasabah ini kemungkinan besar tidak akan melakukan fraud. Lalu bagaimana jika kita ubah beberapa value yang ada pada model prediksi kita? Yaitu kita naikkan jumlah transaksinya menjadi $500, jam transaksinya pada jam 8 pagi, dia melakukan transaksi di tempat yang sama, dengan kategori yang sama, juga pekerjaan yang sama, tetapi dengan jarak dari nasabah ke merchant-nya sangat jauh, yaitu 67 km. Dan hasilnya adalah transaksi nasabah ini ditolak, karena kemungkinan nasabah akan melakukan penipuan pembayaran. Karena selain jaraknya yang jauh, juga jumlah transaksi yang terlalu besar. Demikianlah demo penggunaan aplikasi Elina. Untuk saat ini, masih terdapat batasan dalam penggunaan Elina. Yang pertama, peran manusia masih dibutuhkan. Karena seperti kita tahu, data KTP ini sangat krusial, sehingga kesalahan dalam imputasi NIK itu bisa berdampak fatal. Yang kedua, akses sumber daya yang terbatas. Karena kebanyakan dataset terkait fraud ini sifatnya konfidensial. Jadi kita sejauh ini belum bisa mendapatkan akses ke data-data tersebut. Berikut adalah improvement yang bisa dilakukan pada web app Elina. Salah satunya adalah database connectivity, di mana Elina dapat terhubung dengan database lain. Sebagai contohnya, dapat terhubung pada database pemerintahan, pada database di Dukcapil, Slip OJK, ataupun database user. Yang kedua adalah fraud detection capability, di mana web app Elina dapat meminimalkan peluang transaksi penipuan lolos dari sistem dengan melakukan improvement secara berkala pada model Elina tersebut. Yang ketiga adalah UI UX design, di mana untuk improvement UI UX design ini sendiri membuat tampilan aplikasi lebih menarik, jadi lebih ramah untuk digunakan oleh berbagai kalangan user.
Sekian presentasi dan demo Elina oleh kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Kami juga masing-masing mempunyai LinkedIn. Apabila ada yang tertarik untuk melihat, dapat di-scan barcode-nya. Kemudian apabila ada yang ingin bertanya atau ingin mengajukan saran dan yang lain-lain, dipersilahkan.